Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadityo, NIM 17233101, mahasiswa jurusan Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Komunikasi Perpajakan tentang proses komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Kali ini ada 3 poin pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Proses komunikasi, 2. Definisi era digital 4.0, 3. Proses komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Proses komunikasi. Pengertian proses komunikasi. Menurut Effendi, tahun 2011, proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau komunikan. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa merupakan keyakinan, kepastian, keraguan-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan lain sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Dalam prosesnya, komunikasi memiliki 2 tahap, yaitu 1. Proses komunikasi secara primer, 2. Proses komunikasi secara sekunder. 1. Proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi tersebut adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. 2. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi ini adalah lanjutan dari proses komunikasi primer, di mana terdapat alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama dalam penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lainnya. Sebagai penggunaan alat atau sarana ini digunakan seseorang dalam melancarkan komunikasi, di mana komunikannya berada relatif jauh atau berjumlah banyak. Terdapat beberapa contoh media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi, yaitu seperti telepon, surat kabar, radio, majalah, televisi, dan banyak lainnya. Unsur-unsur dalam proses komunikasi menurut Effendi tahun 2011. 1. Sender atau disebut komunikator adalah unsur yang penyampaian pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. 2. Encoding atau disebut dengan penyandian adalah sebuah proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. 3. Message atau disebut pesan adalah seperangkat lambang yang mempunyai makna yang disampaikan oleh komunikator. 4. Media adalah sebuah saluran komunikasi tempat berjalannya pesan dari komunikator kepada komunikan. 5. Decoding adalah proses saat komunikator menyampaikan makna pada lambang yang ditetapkan komunikan. 6. Receiver ialah komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 7. Response merupakan sebuah tanggapan atau reaksi dari komunikan setelah menerima pesan. 8. Feedback merupakan sebuah umpan balik yang diterima komunikator dari komunikan. 9. Noise adalah gangguan yang tidak direncanakan namun terjadi selama proses komunikasi dan menyebabkan komunikan menerima pesan yang berbeda dari komunikator. Definisi era digital 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kecerdasan buatan. Menurut Zimmerman tahun 2018, dalam Ristek Dikti tahun 2018 menyebutkan bahwa era revolusi industri 4.0 merupakan 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknik, dan matematika, internet,
pembelajaran sepanjang hayat. Pengertian yang lain, Kaus tahun 2017 menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan revolusi berbasis cyber physical system, gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. Proses komunikasi perpajakan di era digital 4.0. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di era digital 4.0 telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Berbagai aktivitas yang terjadi hanya berjalan secara offline. Saat ini sudah merambah ke dunia digital, maupun dari hiburan hingga kegiatan telekomunikasi dan ekonomi digital. Perubahan ini kemudian memunculkan apa yang disebut dengan pajak di era digital. Perpajakan di era digital merupakan pajak atas perusahaan atau wajib pajak yang memanfaatkan media teknologi internet dalam kegiatan komunikasinya, mulai dari menyediakan konten digital, sosial media, hingga transaksi pemungutan pajak melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut e-tax. Berikut ini adalah daftar sumber dan referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan materi perkuliahan kali ini. Mungkin sekian untuk penjelasan materi presentasi pada hari ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.